Mengenal apa itu TikTok, sejarah dan beberapa fitur-fiturnya. Aplikasi TikTok menjadi salah satu platform media sosial terpopuler di komunitas global. Tapi apa sebenarnya aplikasi TikTok itu? TikTok adalah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek dengan dukungan filter dan musik. Aplikasi ini memungkinkan pengguna dengan cepat dan mudah membuat video pendek unik untuk dibagikan dengan teman dan dunia. Namun, pengembangan aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat video yang lebih panjang, sekitar 60 detik atau bahkan 1 menit. Di Indonesia sendiri. Apa itu TikTok? TikTok adalah aplikasi yang memberikan efek khusus yang unik dan menarik yang mudah digunakan pengguna dan memungkinkan mereka membuat video pendek dengan hasil yang keren untuk ditampilkan kepada teman dan orang lain. Aplikasi video sosial pendek ini memiliki banyak dukungan musik sehingga pengguna dapat melakukan pertunjukan seperti menari dan gaya bebas untuk mendorong kreativitas mereka menjadi pembuat konten. Dengan bantuan perusahaan teknologi cerdas ByteDance, TikTok memahami apa yang diinginkan pengguna dan apa yang paling sering mereka lakukan, sehingga dapat membuat penawaran yang lebih baik dan mendorong permintaan. TikTok sendiri diklaim oleh pengembangnya mampu mengenali wajah dengan cepat, yang menunjukkan fitur wajah yang menarik seperti ekspresi imut, keren, konyol, dan canggung. Ada juga berbagai efek khusus yang tersedia untuk pengguna aplikasi TikTok, dan video pendek yang dihasilkan menarik karena menyertakan efek siap pakai. Selain itu, TikTok juga menyediakan musik latar dari berbagai artis terkenal dalam berbagai kategori seperti DJ, Dance, R&B, Western, Cute, KKC, Adik, Popular, DLL, dan Anda dapat menambahkan lagu yang cocok ke video Anda. Bagaimana tampilannya di video? Sejarah TikTok. Aplikasi TikTok berasal dari Cina dan diluncurkan pada awal September 2016 oleh seorang pengusaha bernama Zhang Yiming, yang juga pendiri perusahaan teknologi ByteDance. Sebelum aplikasi ini dikenal luas di masyarakat global, aplikasi ini dikenal dengan nama Douyin di negara asalnya. Ketika seorang pengguna ingin berbagi video pendek 15 detik dengan semua pengguna lain hanya menggunakan aplikasi ini. Siapa sangka aplikasi ini akan diterima dengan sangat baik oleh pengguna sehingga menjadi salah satu aplikasi terpopuler di negara asalnya. ByteDance merasa telah berhasil meluncurkan di negara asalnya dan akhirnya mencoba memperkenalkan aplikasi tersebut ke komunitas global. Jadi ByteDance memutuskan untuk mengganti nama Douyin menjadi TikTok. Pada tahun 2018, aplikasi TikTok menjadi salah satu aplikasi paling viral di Indonesia. Pasalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, memblokir aplikasi ini pada 3 Juli 2018. Hal ini karena dianggap tidak memberikan konten pendidikan. Namun, hanya berselang sebulan, yakni pada Agustus 2018, aplikasi TikTok kembali tersedia untuk diunduh. Meskipun narasinya rendah, pengguna TikTok mencapai 30,7 juta di Indonesia saja, sebuah rekor pada Juli 2020. Sudah, aplikasi TikTok telah diunduh oleh lebih dari 100 juta pengguna di Google Play Store. Itu angka yang cukup bagus. Memperoleh statusnya sebagai salah satu platform paling populer saat ini tentu bukan prestasi kecil. TikTok telah mengalami beberapa hambatan. Seperti yang disebutkan di atas. Selain itu, dalam perjalanannya menjadi platform yang sangat populer, TikTok juga menghadapi persaingan dari platform serupa, juga dikenal sebagai Musical.ly. Akhirnya, karena merasa terancam, TikTok mengakuisisi Musical.ly pada November 2017 dengan nilai nominal Rs 13,6 miliar. 1. Penambahan musik. Sesuai dengan uraian di atas, TikTok adalah platform video musik. Artinya salah satu fitur utama aplikasi TikTok adalah menambahkan musik. Anda dapat menambahkan berbagai jenis musik tergantung pada konten video yang Anda buat. Selain itu, semua musik yang tersedia dalam aplikasi dilisensikan oleh pemiliknya dan tidak tunduk pada hak cipta, jadi Anda tidak perlu khawatir menggunakan musik secara bebas. 2. Filter pada video. Fitur kedua yang juga dapat digunakan semua pengguna TikTok adalah kemampuan untuk memfilter video. Pengguna dapat menambahkan filter ke video untuk mengubah keseimbangan warna video. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan nada dan rona sesuai dengan objek video. 3. Filter stiker dan efek video.
TikTok memungkinkan Anda bereksperimen dengan setidaknya 5 kategori efek, termasuk efek visual, efek stiker, efek transisi, efek split, dan waktu. Terdapat berbagai pilihan efek stiker seperti hot, classic, selfie, hair, funny, interaktif, hard, flop, animal, glasses, DLL. Filler ini dimaksudkan untuk membuat video yang dibuat terlihat lebih kreatif. 4. Filter voice changer. Pengguna sekarang dapat mengubah suara mereka di video yang mereka buat dengan fitur pengubah suara ini. Dengan berbagai efek suara, pengguna dapat dengan mudah menambahkan kesenangan dan kreativitas ke video mereka. Cara ini juga sangat mudah dilakukan. Cukup rekam atau pilih dari galeri ponsel cerdas Anda dan pilih efek suara. 5. Filter BLTV. Bagi yang ingin tampil lebih percaya diri dalam setiap video yang dibuatnya, TikTok menawarkan fitur mempercantik yang membuat wajah pengguna terlihat lebih cantik, menarik, bahkan lebih keren dan unik. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan Anda untuk mengatur bentuk wajah, warna mata dan melembutkan wajah. 6. Filter Auto Captions. Fitur ini merupakan salah satu fitur baru TikTok. Fitur ini memungkinkan pembuat konten TikTok untuk memasukkan subtitle yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi. Tujuan dari disediakannya fitur ini adalah untuk memudahkan semua orang dalam mengakses dan menikmati video yang dibuat, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan pendengaran. Penggunaannya juga mudah, cukup klik fitur subtitle di halaman edit sebelum mengunggah video Anda. Setelah itu, aplikasi secara otomatis menyalin kata-kata yang diucapkan oleh pembuat konten dalam konten. Setelah itu, lihat dan edit subtitle yang dibuat untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam teks. 7. Fitur hapus komen dan blokir pengguna secara massal. Baru-baru ini, TikTok juga meluncurkan fitur baru untuk membantu pembuat konten menghindari intimidasi. Sayangnya, tidak semua pihak mendukung pengenalan fitur baru ini. Pasalnya, banyak yang percaya fitur baru ini akan memungkinkan kreator mengubah personanya jika konten yang diunggah diterima dengan baik. Saya tidak tahu. Untuk menggunakannya, pengguna dapat menekan lama pada komentar atau mengetuk ikon pensil di sudut kiri atas untuk membuka opsi. Dari sana, pembuat konten dapat memilih 100 komentar atau akun untuk dihapus atau diblokir. Anda tidak perlu memeriksa satu persatu. Ini memudahkan untuk menghapus komentar atau memblokir akun. 8. Fitur Live. Tidak banyak yang tahu bahwa TikTok juga memiliki fitur live yang bisa digunakan pengguna. Sayangnya, tidak seperti platform media sosial lainnya, tidak semua pengguna TikTok dapat memulai video langsung di platform tersebut. Karena hanya pengguna dengan setidaknya 1.000 pengikut yang dapat hidup di TikTok. Manfaat TikTok. Seperti disebutkan di atas, penggunaan aplikasi ini adalah kebijaksanaan pengguna. Itu tergantung pada apakah Anda menggunakannya secara positif atau negatif. Di antara kegunaan TikTok adalah untuk hal-hal positif di bawah ini adalah sebagai berikut. 1. Olahraga. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan pengguna adalah menari mengikuti irama musik atau lagu TikTok yang ada. Nah, menari merupakan aktivitas yang bisa membakar kalori dan menyehatkan tubuh Anda. Sangat cocok untuk Anda yang ingin bersenang-senang sambil berolahraga. 2. Kreatif. Salah satu tujuan TikTok adalah membuat pengguna menjadi kreatif. Bayangkan aplikasi ini dibuat dari awal dengan konsep video musik. Anda dapat mengisi atau membuat konten sesuai dengan kreativitas Anda. Jika Anda benar-benar ingin melakukan gerakan tarian, Anda bisa melakukannya sendiri. Jika Anda menginginkan ekspresi seperti emoji, Anda juga bisa melakukannya. Di TikTok, Anda bisa sedih, tertawa, dan melakukan hal-hal lucu. 3. Mengekspresikan diri. Di sini Anda dapat mengekspresikan diri dengan bebas. Tapi jangan berlebihan jika Anda bisa. Bersikaplah masuk akal. 4. Mengatasi masalah mental. Saya merasa baik karena saya dapat mengekspresikan diri dan mengekspresikan ide-ide saya. Berbagi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia akan membuat Anda sehat secara mental. Jangan merasa kesepian dan cari banyak teman. Apalagi jika konten video yang dibuat mendapat banyak respon yang cukup baik. 5. Memperbaiki suasana hati atau mood. Tidak perlu mahal untuk menghibur diri sendiri. Mengekspresikan diri Anda melalui gerakan dan penampilan Anda akan membuat Anda merasa baik kembali. 6. Kampanye berbagi kepada orang lain.
Semakin banyak orang yang datang ke sini, semakin banyak orang akan menggunakan TikTok untuk membuat konten untuk dibagikan. Misalnya, ketika seseorang membutuhkan di jalan, biasanya seseorang memberi mereka sesuatu dan mengubahnya menjadi konten. Banyak orang berbicara tentang pamer, tapi itu juga hal yang positif. Salah satunya adalah ketika orang melihat konten, mereka menjadi lebih sadar akan apa yang ada di sekitar mereka. Lebih baik lagi jika Anda ingin berbagi. 7. Branding diri. Tidak semua orang bisa melakukannya, tapi nyatanya salah satu manfaat TikTok adalah self-branding. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya artis yang lahir dari pengguna TikTok. Mereka biasanya memiliki penggemar karena dikenal dengan konten yang disukai banyak orang. Bahkan, para artis sering menggunakan aplikasi ini untuk mengekspresikan diri bahkan meningkatkan branding mereka. Nah, jika Anda mencoba melakukan branding semacam ini, Anda membutuhkan pengikut yang cukup banyak. Jika Anda ingin menumbuhkan pengikut Anda dengan cepat, hubungi penjual pengikut TikTok terpercaya. 8. Mengembangkan bisnis dan pemasaran. Jika Anda memiliki produk yang ingin Anda jual, cobalah membuat konten di TikTok dengan iklan produk. Konten dapat mengarah pada informasi, sehingga akan menjadi penjualan yang lunak. Selain pengguna, keuntungan bisnis dan pemasaran TikTok juga dimaksimalkan oleh kreator musik. Misalnya, penyanyi, musisi, penulis lagu. Caranya adalah dengan membuat tantangan di latar belakang lagu mereka. Begini juga namanya disebut-sebut, dan banyak yang memakainya, sehingga lagunya bisa viral. 9. Hiburan untuk orang lain. Konten di TikTok bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Orang yang melihat konten Anda dapat terinspirasi atau menertawakan humor Anda. Dampak negatif TikTok. Beberapa hal yang cukup mengganggu penggunaan dari aplikasi TikTok adalah sebagai berikut. 1. Menyita waktu. Membuat konten untuk aplikasi ini membutuhkan banyak waktu. Menari, misalnya, mengharuskan Anda untuk berlatih, menghafal, dan mencocokkan tempo musik. Faktanya, melakukannya secara dangkal terkadang bisa terasa tidak memuaskan bahkan untuk orang yang paling sederhana sekalipun. 2. Membuat anak malas belajar. Bahayanya lebih besar lagi jika pengguna TikTok masih anak-anak. Karena mereka sering memegang ponsel dan bermain di luar layar. Hal ini membuat belajar menjadi lebih malas. 3. Hanya membuat konten untuk viral dan mengorbankan diri sendiri. Sudah banyak kasus yang sering terjadi di mana karena ingin kontennya viral pengguna membuat sebuah konten yang memalukan bahkan mengancam nyawanya sendiri. 4. Narsis. Karena menginginkan sebuah like dan komentar yang banyak, ini akan membuat sebuah pengguna jadi makin narsis dan mengagungkan diri saat bisa pada mencapainya. 5. Percakapan grup yang terbuka lebar. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk mengobrol dengan orang asing dalam percakapan grup. Dampak buruk yang ditimbulkannya sangat nyata jika tidak digunakan dengan bijak. Akhirnya, segala penggunaan atau penggunaan aplikasi TikTok diambil dari dirinya sendiri. Anda memutuskan apakah itu positif atau negatif.